Perkenalkan, nama saya Nur Fadli. Kami bergerak di bidang pendidikan, di mana kami bergerak di bidang pendidikan ini sejak tahun 2001 startnya, dan sampai sekarang kami masih eksis di dunia pendidikan. Yang mana kami di sini juga mendirikan beberapa sekolah, di antaranya ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Panti, dan juga Patrang. Sasaran kami mendirikan sekolah itu yaitu untuk daerah-daerah pelosok, yang mana daerah tersebut masih membutuhkan sekolah. Dan juga kami selaku aktivis pendidikan juga tidak hanya di sekolah saja, tetapi kami juga mengadvokasi tentang masalah lingkungan yang ada di sekitar pinggiran lereng selatan Gunung Argopuro. Banyak sekali. Karena di Jember ini komplek, kalau ngomong masalah pendidikan itu kekurangannya itu sangat banyak sekali. Terutama di daerah-daerah pinggiran, kami menemukan banyak masih siswa yang tidak sekolah pada waktu itu. Sehingga lambat laun kami juga bisa mengajak mereka untuk mau sekolah walaupun dengan banyak tantangan di lapangan. Contohnya kami itu di pinggiran tidak serta-merta kami itu mendirikan lembaga, tetapi kami harus tahu betul kultur yang ada di daerah itu tersendiri. Pada awalnya kami itu sekolah yang ilegal, Bang, ya. Sekolah itu sekolah yang mana mereka datang ke sekolah bisa belajar baca tulis. Karena tujuan kami itu awalnya supaya masyarakat Jember itu bisa baca dan tulis pada waktu itu, karena ternyata di lapangan itu yang terjadi masih banyak siswa ataupun anak usia sekolah itu pun masih banyak yang tidak sekolah dikarenakan jarak yang begitu jauh dan juga minimnya orang tua untuk membiayai anak yang ada di pinggiran yang ada. Nggak ada namanya orang tua itu anaknya nggak mau mengenyam pendidikan itu yang terjadi di pinggiran. Tingkat daripada giroh untuk mau sekolah itu sangat tinggi sekali ternyata. Ya karena itu ada berbagai hambatan, diantaranya banyak faktor ya. Faktor ekonomi, faktor juga orang tua itu tidak mendukung, sebagian aja itu, Bang. Tuh, daripada mereka sekolah bantu orang tua di mana? Di kebun. Pertama, kultur yang ada itu harus tahu karakteristik orang yang ada di mana saya mendirikan sekolah itu sendiri. Dan itu sangat tidak gampang sekali. Jadi saya tekankan bahwa mendirikan sekolah itu tidak butuh orang yang strata pendidiknya tinggi. Contohnya sudah S2, masuk ke daerah-daerah pinggiran belum tentu. Karena sangat erat sekali antara korelasinya antara pendidikan dengan hukum adat itu sangat kental sekali, Bang. Jadi mendirikan sekolah itu tidak serta-merta didukung, karena mereka itu juga siapa orang ini baru datang ke sini, maunya apa. Kadang kita datang ke sana malah dicurigai untuk apa? Membodohi orang sana. Itu jadi yang patut kita punya dahulu itu adalah ingin merubah masyarakat yang ada, dan juga harus personal approach terhadap orang-orang yang ada di pinggiran itu. Wah, itu sangat jauh sekali. Yang ngomong itu adalah ngada-ngada, Bang. Aslinya pada dasarnya Jember itu belum bebas dari buta aksara. Itu sudah saya yang di lapangan. Kalau orang dinas bilang begitu perlu dipertanyakan orang dinasnya itu. Menurut riset saya itu sekitar 30% itu yang masih buta aksara. Kalau sekarang itu sudah stabil, pembiayaannya itu sudah stabil karena sudah ditopang oleh bantuan operasional sekolah semuanya itu, Pak. Alhamdulillah sudah bisa survive, minimal sekolahnya itu bisa gaji gurunya. Kalau dulu kan kami masih silang, dari peternakan saya juga bisa untuk gaji guru, untuk usaha saya bisa untuk gaji guru. Ada 10 sekolah. Pemerintah sendiri ya hanya bantu itu aja, hanya dibantuan bos itu aja. Untuk gedung sampai sekarang masih belum ada. Oh, itu untuk dunia pendidikan kita khususnya di mana? Khususnya di mana? Untuk Indonesia, untuk Jember. Kalau untuk Jember itu perhatian pemerintahnya aja.
saya tekankan kepada bahwa pemerintah itu lebih peduli lagi terhadap terutama pendidikan yang ada di pinggiran itu. Jadi kalau ngomong pinggiran sudah serba repot kita ngomong. Kadang memang malas orang dinasnya itu memang datang ke tempat-tempat di pinggiran. Yang paling banyak itu asosiasi notaris Jember. Untuk seragam tiap tahun itu ada salah satu notaris itu yang membiayai kami. Jadi funding kami ya di sana. Juga kami dibantu oleh HIPMI provinsi dan HIPMI daerah. Iya, dengan teman-teman yang ada kami bisa saling mengetuk. Kemudian ada yang dari BI, kemarin itu Bank Indonesia juga bantu masalah kelas itu juga. Bukan dari Dinas Pendidikan, bukan. Menurut saya idealnya seorang pemimpin itu yang pertama harus tahu terutama mental yang bagus dulu Mas ya. Mentalnya itu mental yang bagus. Yang kedua itu harus punya jiwa, yang mana jiwa tersebut punya jiwa kepemimpinan. Dan juga tahu birokrasi. Jadi kalau sekarang ngomong masalah pendidikan, Jember itu sudah hancur. Karena saya di sini juga sebagai aktivis pendidikan mengatakan hancur karena Dapodik aja sudah tidak digarap di Dinas Pendidikan, tetapi dilimpahkan kepada BKD. Dan itu pun salah. Karena apa, di situ yang namanya dunia pendidikan ada kantornya, itu Dinas Pendidikan. Menurut kami sosok Haji Hendi dan Gus Firjon itu masuk kepada akal kami. Satu, beliaunya sudah yang Gus Firjon sendiri beliaunya mantan DPRD provinsi ya. Itu juga saya kira sudah paham tentang masalah birokrasi. Yang kedua, bupatinya Bapak Haji Hendi sendiri, beliaunya sudah orang-orang birokrasi, tentunya sudah paham. Tuh, dan juga mereka itu kami melihat sudah cocok karena mereka sama-sama mempunyai bekal untuk menjadi pemimpin khususnya di Kota Jember ini. Harapan kami kembalikan data-data Dapodik guru yang sekarang itu sudah diacak-acak oleh rezim yang sudah lewat ini. Itu juga membantu membantu nafas guru ya. Dapodik itu adalah nyawa data guru. Sedangkan data guru itu kadang namanya salah, tempat sekolahnya salah. Sedangkan waktu di Dinas Pendidikan itu sudah bagus semuanya. Jadi nggak ada yang salah karena dasarnya sudah KTP, KK dan juga yang lainnya. Setelah dipindah, bukan tupoksinya, bukan yang layak untuk mengerjakan, akhirnya kocar-kacir. Jadi kepada calon bupati yang akan datang, tolong kembalikan Dapodik ke Dinas Pendidikan dan juga jangan terlalu banyak kongres karena itu banyak merugikan banyak guru, menyita waktu dan juga mereka itu diberikan angin-angin surga, tetapi mereka itu banyak yang jadi korban daripada Dapodik yang ada. Dan SP terutama SP yang ada, guru itu menjadi tidak tenang, gitu aja. Menurut kami secara mikir, secara waras saja, karena beliaunya sudah layak menurut kami. Karena yang satu paham tentang masalah birokrasi dan juga punya pengalaman di birokrasi, beliaunya tidak salah untuk dipilih. Karena mereka itu sudah layak untuk dijadikan Bupati Jember. Saya Nur Fadli bersama Haji Hendi dan Gus Firjon, wis wayahe benahe Jember.